Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Cahaya dingin menyambar lengan Ning Changjiu. Ia menusukkan belati terlebih dahulu, diikuti oleh niat membunuh. Udara di gedung kayu itu membeku setelah turbulensi singkat, ujung belati itu bagai embusan salju yang tertiup angin. Pedang itu berhenti di hadapan Tuan Zhang, menekan kulit tenggorokannya. Setetes darah mengalir di bilahnya. Tuan Zhang terlambat menatap belati itu, mengerutkan kening, apa yang kau lakukan? Apa kau meragukanku? Ning Changjiu menatapnya tajam, lalu menarik belati itu. Serangannya adalah sebuah ujian, tetapi niat membunuh itu tak terbantahkan. Namun Tuan Zhang tidak bergerak. Ning Changjiu menyarungkan belati itu, lalu memegangnya dengan kedua tangan, meletakkannya di atas meja di sampingnya. Permisi, Tuan, katanya. Tuan Zhang melirik belati di atas meja dengan dingin, matanya dipenuhi amarah. Ia menyentuh lehernya, bersandar di kursi anti kedap udara, dan mendesah, keluar. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling meninggalkan gedung kayu itu. Kakak, apa kita benar-benar salah paham? Tanya Ning Xiaoling ragu-ragu. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dengan tegas, itu dia. Ning Xiaoling bertanya, kenapa? Kalau kakek Zhang memang ahli, kenapa dia tidak bereaksi barusan? Ning Changjiu berkata, justru karena dia ahli, dia begitu tenang. Orang biasa yang menghadapi pembunuhan tidak akan bereaksi seperti itu. Dan ketenangannya juga menjadi peringatan bagiku. Ning Xiaoling bertanya dengan cemas, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ning Changjiu berkata, tujuan tersiratnya adalah untuk tidak menyerang kita. Dia ingin kita menunggu sampai festival hantu berakhir dan menghindari masalah lebih lanjut. Ning Xiaoling mengerutkan kening. Tapi kenapa dia mengurung kita di sini, dua murid biasa? Inilah yang ingin diketahui Ning Changjiu. Dia tiba-tiba teringat upaya pembunuhan Bingrong malam itu. Mungkinkah kakek Zhang yang menyusup ke puncak tersembunyi dan memberikan Bingrong wilayah itu? Jika demikian, maka Lu Jiajia pasti aman sekarang. Tapi apa sebenarnya niat kakek Zhang? Ning Changjiu mengingat kembali tindakan kakek Zhang di kehidupan sebelumnya, berharap menemukan beberapa detail. Kemudian, Ning Changjiu menyadari sesuatu. 3 layar lipat di aula pelatihan menyimpan roh pedang tersembunyi. Di kehidupan sebelumnya, lukisan-lukisan Tuan Zhang menunjukkan jejak kehidupan monastik yang jelas, tetapi di kehidupan ini, sapuan kuasnya menyerupai sapuan kuas seorang seniman biasa. Ini mungkin karena alamnya saat ini lebih tinggi daripada kehidupan sebelumnya dan di kehidupan sebelumnya, yang memungkinkannya untuk benar-benar menyembunyikan sisi tajamnya. Di kehidupan sebelumnya, Tuan Zhang tidak dapat menyembunyikan sisi tajamnya, mungkin karena cedera. Ning Changjiu sudah mengenal orang yang bertanggung jawab atas cedera itu, kakak senior keempat. 8 tahun sebelum kehidupan sebelumnya, kakak senior keempat tiba di sini dan mungkin bertempur melawan Tuan Zhang sebelum membawanya ke kota Dahe. Namun di kehidupan ini, entah mengapa, pertempuran itu tidak pernah terjadi. Melihat kakak seniornya tetap diam, Ning Xiaoling berkata dalam hati, jika kita tidak bisa kembali, guru akan sangat khawatir. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang telah kembali menggantikan kita. Ning Xiaoling terkejut dan berkata, apa? Ning Changjiu melontarkan kemungkinan yang tak masuk akal, kedua lukisan itu telah kehilangan semangatnya. Mungkin seseorang yang persis seperti kita telah kembali ke puncak menggantikan kita. Ning Xiaoling teringat kedua lukisan yang tampak nyata itu dan bergidik, bisakah guru mengetahuinya? Ning Changjiu berkata, Lu Jiajia akan bisa melihatnya sekilas. Saya khawatir dia sedang menyendiri dan tidak akan sempat melihatnya sama sekali. Ning Xiaoling memutar jarinya dan berkata dengan bingung, mengingat hubungan antara kakak senior dan guru seharusnya datang menemui Anda secara diam-diam, kan? Ning Changjiu tertegun, menatap Ning Xiaoling, tersenyum pahit, dan bertanya, apa hubungan antara aku dan Lu Jiajia? Ning Xiaoling terkejut dan langsung berkata dengan serius, yah, hubungan guru-murid biasa. Melewati halaman tempat bayangan bambu bergoyang, bambu-bambu tinggi berdesir tertiup angin, bayangan lampu menerangi malam yang gelap, dan burung-burung terbang kembali setelah mereka pergi. Ning Changjiu berhenti melangkah memasuki aula. Dalam kegelapan, sepasang mata yang memelas menatapnya. Xiao Lian. Ning Xiaoling sedikit terkejut dan memanggil namanya dengan lembut. Gadis kecil itu pasti terbangun karena ketukan pintu tadi. Xiao Lian membuka mulutnya dan menggerakkan tangannya secara acak, tidak tahu harus berkata apa. Ning Changjiu tampak mengerti. Ia berjongkok, menatap lurus ke mata Xiao Lian, mengusap kepala Xiao Lian dengan tangannya, dan berkata dengan serius, jangan khawatir, kami akan membantumu. Xiao Lian menghentikan kegiatannya dan mengangguk penuh semangat. Kakak, sudahkah kau memikirkan solusinya? Ning Xiaoling mondar-mandir di kamar, tidak bisa tidur, sementara Ning Changjiu duduk di dekat jendela seperti biasa, separuh tubuhnya bermandikan cahaya bulan. Ning Changjiu menjawab, kita harus keluar dari puisi palindrom ini. Ning Xiaoling bertanya-tanya mengapa kakaknya semakin banyak bicara omong kosong, dan ia terus bertanya, tapi bagaimana kita bisa keluar? Apakah kita harus membongkar semua yang ada dalam puisi ini? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya sedikit.
Meskipun ditolak oleh seniornya, Ning Xiaoling merasa telah menemukan jawaban yang tepat. Keesokan harinya, ia membuka ikatan bel pintu, entah sengaja atau tidak. Lonceng yang indah. Bisakah kau memberikannya padaku saat aku pergi? Ning Xiaoling menjabat tangannya. Qiu Sheng merasa malu menolak senior abadi ini. Kemudian, tuntutan senior abadi itu semakin berat. Ia memetik daun teratai dari tangki air di pintu, membuka ikatan lampu yang tergantung di dinding, dan memanjat gedung tinggi untuk mengusir burung abu-abu kecil itu, tetapi justru dipatuk oleh burung itu sebagai balasan. Namun, festival hantu di kota Liantian tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang. Ia bertanya-tanya apakah gambaran dalam puisi itu belum sepenuhnya hilang. Ia menatap bambu dan dinding halaman dengan bingung, bertanya-tanya apakah menebang bambu dan merobohkan dinding akan menarik perhatian Tuan Zhang. Akhirnya, ia memusatkan pandangannya pada bulan terang dalam puisi itu, dan setelah lama terdiam, ia melupakan semua pikirannya. Ia mengembalikan semua barang yang telah diambilnya ke tempatnya semula dan menunggu dengan tenang hingga seniornya menemukan jalan keluar. Waktu kembali tenang, Ning Changjiu duduk di kamarnya setiap hari, tanpa makan maupun minum, tenggelam dalam pikiran. Sesekali, ia mencelupkan jarinya ke dalam air dan menulis sesuatu di meja, lalu menggelengkan kepala dan menghapusnya. Ning Xiaoling, di sisi lain, berkeliaran setiap hari, mungkin mengunjungi hewan-hewan jinak, berjalan-jalan di sepanjang punggung bukit, dan terkadang mencari ular piton raksasa di kolam teratai. Namun ular piton itu tampak benar-benar ketakutan, menolak muncul ke permukaan bahkan tanpa kakak seniornya. Suatu hari, 2 hari, waktu tak melambat, bahkan untuk kecemasan mereka. Dalam sekejap mata, hari pertarungan pedang di 4 puncak Tianzong sudah dekat. Han Xiaosu bersembunyi di dalam vas porselen, menatap sosok yang dilukis persis seperti Ning Changjiu. Kekhawatiran dan ketakutan memenuhi hatinya, membuatnya tak bisa tidur nyenyak. 2 hari yang lalu, ia mencoba melarikan diri melalui jendela, tetapi ketahuan. Han Xiaosu mengira ia akan celaka, tetapi ia hanya berkata dingin, kembalilah. Seolah diberi amnesti, Han Xiaosu mundur dengan gemetar ke dalam vas porselen, bahkan tak berani menatapnya. Setelah itu, Ning Changjiu seolah sama sekali tak menyadari kehadirannya. Setiap hari, ia menjelma menjadi lukisan dan berbaring dengan tenang di tempat tidur, tidur seperti manusia, durasi tidurnya bertambah. Han Xiaosu mencoba pergi lagi, tetapi setiap kali ia meninggalkan vas, Ning Changjiu akan terbangun, menjelma dari lukisan menjadi manusia, menatapnya dengan dingin, seolah-olah ia akan membunuhnya. Setelah dipaksa kembali ke dalam vas porselen untuk ketiga kalinya, Han Xiaosu segera tenang. Ia tiba-tiba bertanya-tanya apakah Ning Changjiu juga takut padanya. Selama 2 minggu terakhir, ia bahkan tidak bereaksi terhadap kehadirannya. Han Xiaosu membayangkan jika ia adalah dirinya, ia akan sepenuhnya memberantas masalah itu, tanpa meninggalkan bahaya tersembunyi. Namun ia tetap takut. Ning Changjiu tidak memiliki hubungan dengannya, jadi tampaknya risikonya tidak sepadan. Ia sepertinya telah menyelamatkannya dari sebuah janji yang ia buat kepada seseorang. Siapakah orang itu? Ia tidak ingat. Jadi, kedua orang di ruangan itu berdiri berhadapan dalam diam. Malam ini, di dalam puncak tersembunyi, sebuah dentingan pedang bergema di area kecil. Nancheng membuka matanya, dan puluhan pedang besi yang tertanam di sekelilingnya berdengung. Dengan satu pikiran, mereka melepaskan diri dari batu padat dan melayang di sampingnya. Nancheng, dengan rambut acak-acakan, menyingkirkan rambut panjangnya dari matanya. Ia menghela napas, menatap pedang-pedang yang tertata rapi dan melayang. Saat lengannya naik turun, pedang-pedang itu pun ikut naik turun bersamanya, seolah-olah menjadi bagian dari tubuhnya. Apakah ini embrio pedang yang diperoleh? Nancheng dipenuhi rasa kagum. Ia mengepalkan telapak tangannya dan mengepalkannya dengan kuat, membuat pedang-pedang besi berkarat itu menghantam dinding di depannya. Serutan besi berjatuhan seperti daun musim gugur. Kontes pedang 4 puncak akan dimulai malam ini, dan kebetulan ia telah mencapai tubuh pedang yang diperoleh malam ini. Alamnya yang telah runtuh tak hanya pulih, tetapi bahkan telah maju secara signifikan, menempatkannya hanya selangkah lagi dari alam panjang umur. Benturan pedang besi perlahan memudar di telinganya. Ia sangat gembira, namun ia tak dapat menemukan seseorang untuk berbagi kegembiraannya. Ia berharap hanya senior itu yang ada di sini. Oh, ya, kemana perginya senior itu? Gelombang kekhawatiran membuncah dalam diri Nancheng. Ia merasa bahwa formasi tubuh pedangnya hari ini bukanlah suatu kebetulan, itu pasti bagian dari rencana senior itu. Tapi mengapa ia tidak datang menemuinya? Apakah ia menganggapnya hanya masalah sepele? Ia menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu dan merasakan kekuatan tubuh pedangnya. Itu adalah dunia yang benar-benar baru dan tak tertandingi, dan ia terpesona, merasakannya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tenang. Nancheng mengambil pedang dan merapikan rambut panjangnya, yang sudah 2 tahun tak dipotong. Ia meninggalkan gua dan puncak tersembunyi, lalu memikirkan sesuatu. Setelah ragu sejenak, ia memasuki perpustakaan. Ia ingin berterima kasih kepada paman gurunya, Yan Zhou.
Jika bukan karena rekomendasinya, ia, sebagai murid muda, mungkin tidak akan menerima token giok dan memenuhi syarat untuk memasuki tempat peristirahatan terpencil di puncak tersembunyi. Ia memasuki perpustakaan dan membeku. Guru, ia melihat Yan Zhou setengah terbaring di tanah, punggungnya tak menyentuh lantai. Ia memegang pedangnya dalam posisi yang aneh. Ia pikir Yan Zhou sudah bangun dan ingin memanggilnya, tetapi sebelum ia sempat mengucapkan kata pertama, ia tiba-tiba menyadari bahwa paman gurunya tampak berjalan dalam tidur. Namun dengan kata, "Guru," Yan Zhou terbangun. Posisi pedangnya yang aneh tiba-tiba runtuh, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Pria tua itu membuka matanya, meregangkan badan, dan menatap pedang di tangannya dengan heran, mengerutkan kening, seolah bertanya-tanya mengapa ia memegang pedang saat tidur. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke orang yang memasuki perpustakaan malam itu. "Siapa itu?" tanya Yan Zhou dengan nada tidak ramah kepada pemuda yang telah mengganggu mimpi indahnya. Nancheng memberi hormat dengan pedangnya, dan berkata dengan gugup, "Murid Nancheng. Lebih dari 2 tahun yang lalu, paman buyut saya menghargai kebaikan saya dan mengizinkan saya berlatih dalam pengasingan. Hari ini, saya keluar dari pengasingan dan datang untuk menyampaikan rasa terima kasih saya." Yan Zhou berkata dengan sedih, "Tidak bisakah Anda datang siang hari?" Nancheng meminta maaf, "Saya sangat senang karena ingin memberitahu buyut saya kabar baik itu sesegera mungkin, jadi saya tidak terlalu memperhatikan waktu." Yan Zhou menggosok matanya. Ia tidak tidur nyenyak selama beberapa hari sejak kematian Yan Feng. Hari ini, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk beristirahat sejenak, tetapi diganggu oleh seorang murid. Merasa sedikit kesal, ia melambaikan tangannya dan berkata, aku tahu. Nancheng tahu bahwa yang terbaik baginya adalah pergi sekarang, tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa ia sepertinya pernah melihat jurus pedang Yan Zhou yang aneh sebelumnya. Kemudian, gambaran sang senior menusuk punggung lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan pedang terlintas di benaknya. Ternyata teknik pedang itu diajarkan kepadanya oleh paman buyut Yan Zhou. Nancheng berkata dengan kagum, paman guru memang pantas disebut paman guru. Ia masih berlatih pedang bahkan dalam mimpinya. Yan Zhou ingin segera menyuruhnya pergi, tetapi kalimat ini membuatnya terdiam, berlatih pedang dalam mimpi. Nancheng sedikit terkejut, paman guru baru saja memasang pasak pedang. Yan Zhou menatap murid muda yang tampak serius itu dan mencibir, hanya karena aku seorang senior, dengan sejarah panjang dan tingkat pencapaian yang tinggi, bahkan jika aku hanya berpose sambil berjalan sambil tidur, aku sedang berlatih pedang. Nancheng tertegun dan berkata, paman guru, bukankah dia sedang berlatih pedang? Yan Zhou akhirnya ingin tidur nyenyak dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Ia melemparkan pedangnya, dan pedang itu kembali ke sarungnya dengan tepat. Ia menguap, berbalik, dan berjalan menuju kursi malas. Nancheng tahu ia seharusnya tidak mengatakan apa-apa lagi saat ini. Ia berbalik dan pergi tanpa suara, lalu menutup pintu. Yan Zhou menatap pedang di sarungnya dan terkekeh merendahkan diri, gerakan pedang, gerakan pedang. Kitab suci pedang dekrit surgawi telah hilang selama bertahun-tahun, apakah aku masih dihantui olehnya bahkan dalam mimpiku? Aku akan mempermalukan diriku sendiri, generasi muda. Nancheng berjalan keluar dari perpustakaan dan menuju ke kamarnya yang telah lama disegel. Tiba-tiba, ia mencium sedikit bau alkohol. Lu Yuanbai. Nancheng berjalan ke tangga, melihat ke arah toples-toples anggur dan pria setengah mabuk di lantai, dan memanggil namanya dengan ragu. Lu Yuanbai mendongak menatap pemuda berambut acak-acakan itu, dan tertegun cukup lama sebelum menyadari identitasnya. Hei, murid senior Nancheng, apakah kau sudah keluar dari pengasingan? Kontes pedang 4 puncak akan diadakan di siang bolong, dan reputasi puncak kita bergantung padamu. Nancheng tidak ingin terlalu memperhatikan calon paman yang berasal dari alam bawah dan suka minum ini, tetapi ia tersenyum dengan semangat senioritas, duduk di sampingnya, minum beberapa teguk anggur bersamanya, dan bertukar beberapa kata. Sayangnya, Lu Yuanbai tidak pandai minum. Ia jatuh mabuk setelah hanya 2 gelas. Setelah pingsan, ia terus menggumamkan nama seseorang, kata-katanya tidak jelas. Nancheng mendesah. Ia berdiri dan ingin pergi. Ketika melewati sebuah ruangan, jantung pedangnya bergerak. Ia tiba-tiba berbalik dan menatap pintu ruangan itu. Ia bisa merasakan aura pembunuh yang datang dari balik pintu. Han Xiaosu, yang ragu-ragu sepanjang malam, akhirnya memutuskan sebelum fajar. Ia berpikir bahwa pemuda berbaju putih itu adalah satu-satunya penopangnya sekarang. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana ia akan hidup di masa depan? Kembali ke kota Linhe untuk membangun tubuh emas dan menjadi dewa sungai akan menjadi mimpi. Yang terpenting adalah ia sangat membenci boneka lukis di depannya. Melalui pengamatannya yang cermat, ia yakin bahwa boneka ini pasti hanya menggertak. Ia telah berlatih selama beberapa hari ini dan telah mencapai tingkat tertentu. Sebaiknya ia melawan boneka ini terlebih dahulu. Han Xiaosu meyakinkan dirinya sendiri, mengumpulkan keberaniannya, dan melayang keluar dari botol porselen. Ning Changjiu terbangun, berubah menjadi wujud manusia, dan duduk di tempat tidur, kata-katanya dingin dan tanpa emosi, kembalilah.
Han Xiaosu mencibir, siapa yang kau coba takuti? Kalau kau memang mampu, kenapa kau tidak mulai lebih awal? Suara Ning Changjiu tetap terdengar mekanis, aku tidak ingin membuat masalah lagi. Masih berusaha menakut-nakuti orang. Han Xiaosu semakin teguh dalam keputusannya. Pergi sana, teriaknya dingin, menghantam dengan telapak tangan. Namun ia menyadari bahwa ia telah terlalu meremehkan kekuatan manekin ini. Ning Changjiu mengangkat tangannya dan menyambut telapak tangannya. Telapak tangan itu hampir membunuh Han Xiaosu. Ia tidak berbohong kepada Han Xiaosu, ia hanya tidak ingin membuat masalah lagi. Saat ia ditarik, sebuah kesadaran tertanam dalam dirinya, tetaplah di tempatmu, tetaplah menyendiri, jangan biarkan siapapun melihatmu, jangan pernah bertarung, dan tentu saja jangan pernah membunuh. Setelah Ning Changjiu menamparkan telapak tangan itu, pikirannya sejenak membuat perhitungan mekanis, dan perintah lain terbuka, kecuali benar-benar diperlukan. Ia menamparkan telapak tangan kedua. Han Xiaosu dipenuhi penyesalan, berpikir bahwa seharusnya ia tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Sekarang ia akan mati tanpa sepengetahuan siapapun. Jika orang itu masih hidup, bahkan jika ia tahu tentang kematiannya, ia mungkin akan senang karena bebannya berkurang satu. Tepat ketika ia hampir pingsan karena sebuah serangan telapak tangan, pintu tiba-tiba hancur, dan sebilah pedang tiba-tiba berdiri di antara mereka. Telapak tangan Ning Changjiu menghantam pedang, dan karat pada pedang itu pun berhamburan, memperlihatkan bilah pedang yang halus dan berkilau. Senior, Nan Cheng menghunus pedangnya dan menangkis Han Xiaosu. Ia menatap sosok pembunuh itu dan berkata dengan terkejut. Tidak, dia bukan. Han Xiaosu berteriak kaget di belakangnya. Ning Changjiu tampaknya tidak menganggap Nan Cheng sebagai musuh. Ia menatap gadis hantu di tanah dan berkata dengan dingin, bunuh dia. Nan Cheng tersadar dan menyadari bahwa gadis itu adalah hantu. Yujian Tianzong adalah sekte yang terkenal dan sah. Bagaimana mungkin hantu menyelinap masuk? Pasti ada motif tersembunyi. Ia tidak menanyakan alasannya kepada seniornya. Sebaliknya, karena rasa percaya yang tak terjelaskan, ia berbalik dan menebas Han Xiaosu dengan pedangnya. Tidak, teriak Han Xiaosu. Dalam sepersekian detik, antara hidup dan mati, ia panik dan mengangkat tusuk rambut di tangannya, kata-katanya terbata-bata. Ini, melihat tusuk rambut itu seperti melihat. Ia tak bisa mengingat sisa kata-katanya, tetapi saat ia mengeluarkan tusuk rambut itu, tangan Nan Cheng ragu-ragu saat ia menurunkannya. Kemudian, tubuhnya membeku. Dalam sekejap mata, ujung pedang menyembul dari perut bagian bawahnya. Kau, Nan Cheng berbalik tak percaya, menatap wajah Ning Changjiu yang datar dan seperti boneka. Siapa kau? Jiwa Han Xiaosu bergetar, dan ia berteriak, dia bukan dermawanku. Dia palsu. Dermawanku tidak kembali, tidak kembali. Ning Changjiu berniat melepaskan energi pedangnya, membunuh pemuda yang berantakan itu, tetapi ia telah meremehkannya. Ia menyadari bahwa energi pedangnya tak lagi terkendali, mengalir di sepanjang bilah dan gagang pedang, berbalik menyerangnya. Ning Changjiu secara otomatis menarik tangannya. Nan Cheng terluka, dan dengan kekuatan yang diinfusnya, ia awalnya memiliki kesempatan untuk melawan, tetapi keributan di sini membuat Yazu khawatir, dan dalam beberapa tarikan napas, Yazu tiba di pedangnya. Apa yang terjadi? Ia menatap pemandangan itu dengan heran. Ning Changjiu tahu bahwa situasinya tak ada harapan. Di sayap yang bersebelahan, Ning Xiaoling membuka matanya. Ia berdiri diam, lalu seluruh tubuhnya mulai terbakar. Ia tahu bahwa Ning Changjiu telah mati, dan dalam kognisi mereka yang mapan, jika salah satu pihak mati, pihak lain akan menyampaikan hal ini kepada sang guru. Gulungan itu terbakar habis, dan dalam kobaran api, seekor kupu-kupu merah terbang menjauh, terbang melewati jendela, dan menghilang di kegelapan malam. Ketika Yazu dan Nan Cheng mengetahui segalanya dan menyadari bahwa Ning Xiaoling juga palsu, mereka datang ke rumah, tetapi hanya melihat secuil abu yang tertinggal di tanah. Saudaraku, apakah benar-benar tidak ada jalan? Ning Xiaoling menunggu fajar bersamanya. Ning Changjiu berkata, palindrom ini bukannya tak terpecahkan. Ning Xiaoling menghela napas dan berkata, aku sebenarnya sudah memikirkannya. Jika aku bisa menemukan ketidakkonsistenan antara bagian depan dan belakang puisi ini, aku mungkin bisa memecahkannya. Tapi di mana letak kekonsistenannya? Ning Changjiu berkata, ada. Bahkan palindrom terbaik pun punya bagian yang tak bisa dibaca mundur. Apa itu? Judulnya. Ning Changjiu menjawab dengan tenang. Mata Ning Xiaoling berbinar, seolah tiba-tiba mendapat pencerahan. Lalu, tiba-tiba ia tersadar bahwa puisi itu tidak punya judul. Ini pasti disengaja, seolah-olah mereka takut akan menemukan jawabannya. Sebuah judul yang hebat. Ning Xiaoling sangat gembira. Tapi apa judulnya? Tanya adik junior polos. Ning Changjiu mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya, menatapnya seolah-olah ia bodoh. Ia menghela napas dan berkata, inilah yang dipikirkan kakak senior selama 3 hari terakhir. Oh, Ning Xiaoling merasa semuanya kembali seperti semula. Saat mereka berbicara, seekor kucing hitam tiba-tiba melompat masuk dari jendela yang terbuka dan mendengkur ke arah mereka, suaranya masih sama, seperti bayi yang menangis.
Ning Changjiu mengelus punggung dan bulunya yang lembut. Kemudian, sambil menatap kucing hitam itu, ia mengucapkan dua kata yang membuat Ning Xiaoling merinding. Xiaolian, titik titik titik, titik titik titik. Di kegelapan malam, di dalam kolam teratai yang luas, air keperakan yang berkilauan tiba-tiba bergejolak. Daun-daun teratai bergoyang, lumpur di bawahnya bergolak, dan punggungnya yang hitam berkilau bergulung-gulung di air, tubuhnya yang melengkung bagaikan pasang surut air laut yang gelap. Setelah beberapa hari, ular piton raksasa itu, dengan kepala hijau dan tubuh hitamnya, muncul kembali. Bagaikan arus deras yang menyapu kolam teratai, pasang surutnya menghantam ombak besar, bagaikan murka dewa sungai. Akhirnya, air berangsur-angsur tenang, dan cahaya bulan memantul samar pada sisik-sisiknya yang terbuka. Tubuh bagian atasnya muncul tegak dari air, kepalanya tegak, menatap cahaya bulan keperakan, tatapannya dipenuhi kebanggaan yang telah lama hilang dalam 1000 tahun. Ia tampak menunggu seseorang. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua mendekati kolam teratai. Ia adalah Tuan Zhang. Ia mengangkat tangannya, dan ular piton raksasa itu, seolah merasakan sesuatu, perlahan berenang ke arahnya. Ular itu menundukkan kepalanya, dan lelaki tua itu meletakkan tangannya di tengkoraknya. 3000 tahun. Jari-jari Tuan Zhang dengan lembut membelai sisik-sisik di dahinya. Lelaki tua itu berdiri diam, bagaikan pohon tua, diterpa angin dan embun beku, di ambang pembusukan, kini melihat burung-burung yang sering bertengger di dahannya 1000 tahun yang lalu. Tatapannya dipenuhi nostalgia abadi. 3000 tahun telah berlalu, dan salah satu dari kita telah menjadi cacat, sisa-sisa tubuhnya yang hancur di penjara sebagai wadah oleh sekte Tao Surgawi Ungu, sementara kau telah menjadi orang bodoh. Kita adalah makhluk yang lebih tua dari penguasa kerajaan ilahi. Jika bukan karena orang itu, Jiuying pasti sudah mengambil alih kerajaan ilahi sekarang. Kau dan aku, masing-masing utusan ilahi dan penguasa surgawi, tidak akan bertahan sampai sekarang. Selama 3000 tahun, kita telah bertahan, melampaui kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan 500 tahun yang lalu, Tuan Tua Zhang mendesah pelan dan berhenti berbicara. Sosoknya tampak semakin tua. Aduh, aku telah susah payah menyatukanmu menjadi wujudmu yang sekarang. Tolong jangan mengecewakanku. Seekor kupu-kupu merah terbang di depannya. Ini berarti Ning Changjiu dan Ning Xiaoling palsu telah ditemukan. Namun fajar semakin dekat, dan ini tak lagi penting. Ia menatap cakrawala, menatap matahari terbit untuk kesekian kalinya. Seberkas cahaya muncul di langit kelabu. Itu adalah jaga pertama, dan segalanya terbentang. Di Yujian Tianzong, Zitian Daomen, kota Liantian, dan setiap sudut Nanzu, orang-orang yang berbeda menyaksikan matahari terbit dari berbagai sudut, menyaksikan matahari merah berbingkai emas ini, menerangi langit kelabu dan bumi dengan jelas. Bintang-bintang dan bulan kehilangan warnanya dan mundur di balik langit biru, sehingga seluruh langit bagaikan cermin besar, tetapi tidak dapat memantulkan sedikit pun bayangan bumi. Di samping kolam teratai, Tuan Zhang dan ular piton raksasa menyaksikan matahari terbit bersama. Di rumah tua, Ning Changjiu dan Ning Xiaoling mengalami malam tanpa tidur. Pakaian dan rok putih mereka tampak seperti salju yang telah bertahun-tahun tertimbun salju. Saudaraku, pertemuan pedang 4 puncak akan segera dimulai. Ning Xiaoling menunjukkan kekhawatiran. Saat ia menyaksikan cahaya di luar semakin terang dengan kecepatan yang tak terhentikan, hatinya perlahan-lahan menjadi gelap. Ning Changjiu tidak menjawab, hatinya juga terasa berat. Selama 3 hari terakhir, ia seolah tak pernah meninggalkan rumahnya, namun pikirannya terus menjelajah kota, menjelajahi banyak kemungkinan jalan keluar satu persatu, tetapi sia-sia. Perlahan-lahan ia menyadari bahwa bahkan jika ia menemukan jalan keluar, dengan kekuasaan Tuan Zhang, mereka mungkin takkan bisa lolos. Tuan, apakah Anda ingin bubur pagi? Tanya Qi Yuseng sambil mengetuk jendela dengan lembut. Ning Xiaoling hendak menolak, tetapi Ning Changjiu berdiri, tersenyum, dan berterima kasih padanya. Ning Changjiu meninggalkan ruangan untuk pertama kalinya dalam 3 hari, dan Ning Xiaoling mengikutinya keluar. Bisakah Anda ceritakan tentang kakek Anda? Tanya Ning Changjiu tiba-tiba. Qi Yuseng merasa agak aneh, tetapi setelah berpikir sejenak, ia berkata, kakek. Apa yang mungkin terjadi pada kakek? Ning Changjiu bertanya, siapa nama asli kakek itu? Qi Yuseng tertegun, lalu berkata dengan malu-malu, nama kakek sulit ditulis. Saya tidak berpendidikan tinggi. Jika guru benar-benar ingin tahu, Anda bisa mencari stempel yang diukir kakek. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling duduk di meja dan minum semangkuk bubur. Kucing hitam itu melompat dan duduk di bangku. Sepertinya ia tidak menyukai bubur putih itu. Ia hanya duduk bersama mereka sebentar, mengendusnya, lalu merengek beberapa kali. Xiaolian duduk di sebelah kucing itu. Entah kenapa, Xiaolian yang selalu riang itu tampak sedikit tidak senang. Ning Changjiu menghabiskan buburnya, menatap gadis kecil dengan 2 kuncir hari ini, dan bertanya, berapa umur Xiaolian tahun ini? Qi Yuseng berkata, Xiaolian hanya 2 tahun lebih muda dariku, tetapi dia terlihat lebih muda. Ibunya meninggal setelah melahirkan Xiaolian. Ning Changjiu menghiburnya, tempat ini memiliki orang-orang yang luar biasa dan pemandangan yang indah. Xiaolian pasti akan tumbuh dengan sehat.
Qi Yuseng mengangguk pelan dan berkata, memang, monster-monster itu sangat ganas, tetapi setelah datang ke kota kami, mereka menjadi jinak seperti Xiao Hei. Inilah yang sering dikatakan kakek, tanah dan air membentuk manusia. Ning Changjiu bertanya, apakah kakek punya lukisan lain? Qi Yuseng tertegun dan menjawab, kakek telah melukis begitu banyak lukisan dalam hidupnya, bagaimana mungkin aku tahu? Ning Changjiu tidak bertanya lagi, melirik lukisan di tengah dinding lagi, tersenyum dan mengangguk, lalu berterima kasih kepada Qi Yuseng atas keramahannya. Ning Xiaoling, yang masih belum menyerah, berpura-pura santai, apakah lukisan ini punya nama? Qi Yuseng mengikuti jarinya, melihat lukisan yang tergantung di tengah dinding, dan mengangguk, tentu saja ada. Ning Xiaoling menahan kegembiraannya dan bertanya dengan hati-hati, lalu, apa namanya? Qi Yuseng berpikir sejenak dan menjawab, namanya kota Liantian. Petik 2 petik 2. Ning Xiaoling kembali kehilangan semangatnya. Tak lama setelah saudara-saudari kembali ke kamar mereka, Penatua Zhang masuk. Melirik piring-piring yang masih berantakan di atas meja, ia bertanya, di mana mereka? Qi Yuseng menyerahkan kucing itu kepada Xiao Lian, yang berlari ke halaman belakang bersama kucing itu untuk bermain. Ia menatap kakeknya dan menjawab, kedua tuan abadi telah kembali ke kamar mereka. Penatua Zhang mengangguk dan berjalan kembali ke dalam bangunan kayu. Ia tahu saudara-saudari ini bukan orang biasa, terutama pemuda itu. Ia pasti menyimpan rahasia besar, tetapi dengan kondisi mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk meninggalkan kota ini. Namun entah mengapa, Penatua Zhang tiba-tiba teringat tatapan mata anak laki-laki berpakaian putih itu malam itu ketika pertama kali melihatnya. Ning Changjiu, Tuan Zhang memastikan bahwa ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia masih khawatir dan berjalan menuju kamar mereka. Pintunya tidak tertutup rapat, dan Tuan Zhang masuk, matanya perlahan mengamati seluruh ruangan. Di dalam kamar, spray terlipat rapi, sepatu bot berserakan di lantai, bunga-bunga dalam pot, lukisan-lukisan di dinding, semuanya tertata rapi di tempatnya semula, tampak bersih dan rapi, bahkan tak ada setitik pun debu di lantai. Namun, tak ada seorang pun di dalam kamar. Qi Yuseng, Tuan Zhang memanggil namanya. Qi Yuseng bergegas masuk dan bertanya, ada apa dengan kakek? Tuan Zhang menunjuk ke kamar kosong dan bertanya, di mana orang-orangnya? Qi Yuseng membelalakan matanya dan berkata dengan terkejut, aku jelas melihat mereka masuk. Tuan Zhang mengerutkan kening, ia berjalan ke meja, jari-jarinya mengelus tepi meja, dan tiba-tiba menyentuh setitik tinta. Sebuah ide absurd terlintas di benaknya, tetapi ia segera menepisnya. Mustahil, bahkan seniman paling berbakat sekalipun, bahkan di bawah bimbingan pribadiku, membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk mulai menguasai lukisanku. Anak muda ini pasti mempermainkanku. Tuan Tua Zhang memutar jari-jarinya, menyebarkan setitik tinta kecil itu. Ia mengamati sekeliling, mencari petunjuk. Sayang sekali sebelum Sekte Langit Ungu beraksi, ia tak mampu meraih kekuatan sejati. Kalau tidak, ia bisa dengan mudah melacak mereka hanya dengan kekuatan gunung dan sungai. Ning Changjiu salah sebelumnya. Tuan Tua Zhang tidak menyembunyikan kekuatan sejatinya, ia sungguh tak mampu mencapai alam yang lebih tinggi. Jika ia terus melancarkan serangan itu, menggunakan belati sebagai pedang, ia bisa saja menusuk tenggorokannya. Tapi ia tak akan mati. Karena di kota kecil ini, pemandangannya indah, semuanya indah. Tuan Zhang dengan santai mengambil selembar kertas nasi dari meja, ingin menggambar seekor burung biru untuk mencari mereka. Ia dengan terampil menggambarnya, dan ketika hendak menggambar mata burung biru itu, tangannya terhenti. Ia segera menyadari bahwa kedua kakak beradik itu mungkin telah menggunakan semacam teknik penyembunyian, bersembunyi di kegelapan, menunggunya menggambar sesuatu untuk menemukan mereka, lalu menggunakannya untuk memecah kebuntuan. Karena mereka telah menyadari bahwa potret yang ia gambar telah menjadi manusia sungguhan, meninggalkan kota Liantian, dan pergi ke Yujian Tianzong menggantikan mereka. Jadi dia ingin menggunakan ini untuk menemukan jalan keluar dari kota ini. Tuan Zhang meletakkan penanya dan tidak memberi mereka kesempatan ini. Biarkan mereka bersembunyi di sana-sini, bersembunyi sampai akhir zaman, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah hari ini, mungkin semua hal di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Wow, kucing itu melompat ke ambang jendela dan menatap tajam Tuan Zhang. Tuan Zhang menatap kucing itu, dengan sedikit nostalgia di raut wajahnya. Selama 3000 tahun terakhir, ia telah meninggalkan banyak keturunan, tetapi mungkin karena kutukan ilahi, mereka semua mati muda. Qi Yuseng dan Xiao Lian, saudara kandungnya, sudah menjadi cucu yang tak terhitung jumlahnya. Ia menepuk kepala kucing hitam itu dan mendesah, 4 tahun. Kemudian, ia melirik lukisan di belakangnya, mengeluarkan segel, dan mengukirnya di gulungan. Jika seekor burung menutup matanya saat ini, ia akan mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari lukisan. Ini umpan. Jika pemuda itu benar-benar percaya bahwa ia telah belajar sesuatu hanya dengan melihat lukisan itu, ia mungkin begitu sombong sehingga ia akan mencobanya. Kemudian, ia akan menggambar lingkaran di sekitar mereka, dan mereka akan terjebak, tidak dapat melarikan diri.
Tuan Zhang memasang segel, dengan 4 karakter sederhana, segel Zhang Qiyu. Titik titik titik. Titik titik titik. Pimpin Sekte Pedang Surgawi, dan bumi akan berguncang. Tirai persik menghalangi gemuruh guntur. Di dalam keempat puncak, mesin-mesin kompleks dan masif beroperasi, dan pilar-pilar yang dililit naga memiringkan seluruh gunung ke satu titik pusat, seperti 4 jari yang perlahan berkumpul di tengah. Di tempat keempat puncak bertemu, sebuah lingkaran sihir, yang tergambar cepat di ruang hampa saat keempat puncak bertabrakan, bagaikan kilatan petir yang menyambar. Formasi itu berbentuk cakram raksasa, dan di dalamnya, titik-titik cahaya seperti bintang bersinar, lapis demi lapis. Di tengahnya, sebuah karakter besar untuk pedang, muncul, seperti korona matahari, dikelilingi oleh simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya, yang bergeser dan berputar mengikuti gerakan pedang. Banyak komandan melangkah ke formasi. Struktur tembus pandang itu terasa seperti tanah datar, sementara jurang yang menurun ke puncak-puncak di bawahnya terasa seperti jurang. Pedang langit giok. Teriakan pedang pertama kali terpancar dari puncak penjaga langit. Dengan dentang, seberkas cahaya hijau, seperti pelangi panjang, membentang di langit, menghubungkan kedua ujungnya. Pedang penguasa puncak Souk Xiao, Big Xiao, melayang di atas salah satu dari 4 pusat formasi, energi pedangnya mengalir bagai gumpalan awan biru. Master puncak Souk Xiao, yang mengenakan jubah berlengan lebar, tiba dengan pedang tersebut. Ia mendarat di kejauhan dan duduk di singgasana tinggi puncak Souk Xiao, sikapnya bak orang bijak. Pedang Dongyang. Sebuah teriakan menggema dari puncak Huyang, suara muda bergema saat sebuah pedang, berwarna jingga dan merah, bagaikan magma yang menyala-nyala, muncul melayang di udara. Master pedang Dongyang dari puncak Huyang bertukar sapa dengan Master puncak Souk Xiao sebelum duduk juga. Berikutnya adalah Master puncak Xuanri. Master puncak Xuanri adalah kakak perempuan Master puncak Huyang, meskipun bakatnya sedikit lebih rendah daripada kakaknya, dan wilayah kekuasaannya lebih rendah. Pedang Wonyun. Pedang kuno puncak Xuanri juga turun ke pusat formasi. Berbeda dengan matahari terbit di puncak Huyang, serangan ini menyerupai matahari terbenam. Pedang Minglan. Serangan terakhir berasal dari puncak Tianku. Pedang Minglan tiba, berubah menjadi pelangi putih. Keempat pedang abadi ini adalah pedang tertinggi, di bawah Master Puncak, dan kekuatan terkuat Yujian Tianzong. Namun, yang menghunus pedang di puncak Tianku bukanlah Lu Jiajia, melainkan Yazu. Di mana Master Lu Feng? Tanya Master puncak Souk Xiao. Yazu menghela napas dan menjawab, saudari senior Jiajia telah meninggalkan puncak. Mengapa? Tanya Master puncak Souk Xiao segera. Yazu menjawab, selama perburuan iblis sebelumnya di bulan tanpa dewa, 2 murid menyamar sebagai sosok yang identik dan kembali ke puncak menggantikan mereka. Hal ini ditemukan tadi malam, dan saudari senior Jiajia, yang sangat khawatir, pergi mencari mereka. Sudah setengah bulan sejak bulan tanpa dewa. Apa yang mereka lakukan? Tanya Master puncak Xuanri dingin. Mereka bahkan tidak bisa mendeteksi tipuan kecil iblis ini. Apakah puncak Tianku menjadi begitu sunyi? Master puncak Xuanri tampak muda, mengenakan jubah pedang merah dengan pola emas yang berputar-putar. Bahkan dengan ekspresi dinginnya, ia tampak berseri-seri. Lu Yuanbai berbaur tak mencolok di antara sekelompok guru yang tingkatannya melampaui dirinya. Ia menatap puncak Xuanri, tetapi tidak menatap guru puncak Xuanri yang begitu cantik. Sebaliknya, ia sengaja atau tidak sengaja melewati kerumunan di belakangnya, mencari seseorang. Menghadapi pertanyaan guru puncak Xuanri, Yazu menundukkan kepala dan tidak menjawab. Dari keempat puncak, puncak Tianku benar-benar dalam kesulitan saat ini. Puncak Huyang adalah yang termuda dan paling tenang. Ia berkata, seorang pelukis. Mungkinkah itu taktik licik lain dari Sekte Langit Ungu? Setengah bulan yang lalu, Sisi dan guru puncak Lu mengeluarkan deklarasi perang. Aku penasaran, jika ia menyusup ke Yujian Tianzong, bahkan jika ia bisa mengalahkan Lu Jiajia, ia tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Aku tidak pernah menyangka ia akan menggunakan cara seperti itu untuk memaksanya keluar dari puncak. Sayangnya, ia seharusnya memberi tahu kita sebelum pergi. Dia masih terlalu muda. Guru puncak Souk Xiao mendesah. Ia awalnya menaruh harapan tinggi pada junior ini. Namun, jika Sekte Langit Ungu Dao benar-benar telah menyiapkan penyergapan, Lu Jiajia dan Sisi akan berhadapan, perbedaan wilayah mereka membuat mereka menjadi musuh yang hampir fatal. Aku akan mencarinya, desah Master puncak Xuanri. Jika Lu Jiajia mati, apa yang akan kita katakan ketika Master Sekte kembali? Master puncak Huyang segera mencegahnya, tidak. Mereka mungkin menggunakan ini sebagai jebakan untuk memancing lebih banyak orang. Master puncak Xuanri dengan marah berkata, Sekte Yujian Tian kita hanya kekurangan seorang Master Sekte, dan kita akan diganggu oleh Sekte Lusu itu. Master puncak Huyang menghela napas, biarkan nasib Lu Jiajia berjalan sesuai keinginannya. Master puncak Souk Xiao, yang kini menjadi pemimpin keempat puncak, melirik arena dan menyatakan, keempat puncak akan bertemu seperti biasa. Ia kemudian menyatukan suaranya, seolah berbicara kepada kedua master puncak lainnya.
Kedua bersaudara itu bertukar pandang, lalu naik ke puncak Souxiao bersama-sama, di mana mereka duduk untuk membahas berbagai hal. Yazu mendesah pelan. Ia lebih mengkhawatirkan keselamatan Lu Jiajia daripada penghinaan yang saat ini melanda puncak Tianku. Murid-murid lain di puncak Tianku terlambat mengetahui hal ini dan mulai berbisik-bisik di antara mereka. Ning Changjiu, Ning Xiaoling, kenapa mereka berdua lagi? Jika guru mendapat masalah karena mereka, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Kata Lerou dengan nada kesal. Kau harus percaya pada guru. Tapi guru tidak sehebat Ziting. Orang yang bernama Sisi itu, mendengar namanya saja sudah membuatnya terdengar begitu kuat. Yazu mendengarkan diskusi mereka dan teringat reaksi Lu Jiajia ketika ia menceritakan hal ini kepadanya belum lama ini. Emosi seperti itu tidak pantas untuk seorang murid, bahkan untuk kerabat terdekatnya, kan? Kakak senior, bodoh sekali. Saat Yazu tersenyum pahit, pertemuan pedang 4 puncak telah dimulai. Setiap puncak dapat mengirimkan 4 murid untuk bertarung secara bergiliran. Salah satu murid harus menjadi juara ujian pedang awal musim semi, dan 3 murid lainnya dapat dipilih oleh puncak-puncak itu sendiri. Kini setelah juara puncak Tianku absen, semua harapan bertumpu pada Nancheng. Namun, Yazu tahu bahwa Nancheng tertusuk pedang tadi malam dan menderita luka serius yang tak kunjung sembuh. Tahun ini, juara dari 4 puncak ditakdirkan untuk tidak jatuh ke dalam ujian Tianzong. Pemenangnya tidak hanya akan dapat mengikuti Master Sekte selama 3 tahun kultivasi, tetapi juga akan menerima 3 harta karun paling berharga sekte tersebut sebagai hadiah. 3 harta karun tahun ini adalah Tian Hesi, Kotak Chonghuo, dan Huan Suelian. Huan Suelian, khususnya, begitu berharga hingga tak terlukiskan. Keempat puncak masing-masing telah mengirimkan seorang murid. Siapa yang akan bertarung pertama di puncak Tianku? Seorang master bertanya dengan sungguh-sungguh. Biar aku yang melakukannya. Nancheng menutupi luka di perutnya, wajahnya sedikit pucat. Yazu mengerutkan kening dan berkata, kau masih terluka parah. Istirahatlah sedikit lebih lama. Nancheng menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Biar aku saja. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukan puncak kita. Hatinya terasa lebih berat daripada murid lainnya. Lu Jiajia adalah gurunya yang paling dihormati, dan seniornya yang bernama Ning Changjiu telah sangat baik padanya. Sekarang mereka semua hilang, dan ia terluka. Hanya dalam 1 malam, semangat tinggi yang ia rasakan ketika keluar dari pengasingan lenyap. Ia tahu perbedaan kekuatan di antara keempat puncak. Selain dirinya, semua orang pasti akan kalah, jadi ia harus terus menang. Ia berjalan keluar, dengan pedang di tangan, murid-murid lain di puncak meneriakkan namanya. Namun punggungnya terasa begitu kesepian. Di ruangan tempat Ning Changjiu dan Ning Xiaoling tinggal, lukisan burung biru yang belum dicat telah lama mengering, tetapi kedua kakak beradik itu tampaknya telah menahan godaan dan tetap diam. Seorang lelaki tua bernama Zhang Qiyu duduk sendirian di sebuah bangunan kayu yang gelap dan pekat, menatap cahaya yang menyala-nyala sambil terkekeh. Aku semakin tidak mampu memahami pikiran anak muda. Tak mampu berhenti khawatir, ia menggali sebuah peti besar dari kamar gelap. Ia membukanya, hanya memilih lusinan lukisan di rak paling atas. Lukisan-lukisan yang ia tarik semuanya adalah potret para monster kota Liantian. Ada roh kelinci, monster bertubuh kera berparuh bebek, jenderal tokek, katak tutul, dan lusinan monster lain yang tersebar di seluruh kota Liantian. Satu-satunya perbedaan adalah monster-monster dalam lukisan-lukisan ini semuanya mengancam. Bahkan roh kelinci yang tampaknya tak berbahaya itu memiliki mata merah, gigi depannya menampakkan taring. Satu-satunya bagian yang hilang adalah lukisan ular piton hitam raksasa. Zhang Qiyu memejamkan mata, dan kesadaran lukisan-lukisan itu menyatu dengan kesadarannya sendiri, berbagi gambaran yang dilihat dan diingat oleh semua monster. Ia bisa melihat seluruh kota Liantian, kecuali kolam namun, ia masih tak menemukan jejak kakak beradik itu. Seolah-olah mereka telah menguap ke udara tipis. Setelah sekian lama, lelaki tua itu menyimpan lukisan di tangannya dan mendesah pelan. Di zaman kuno, monster merajalela, dan hanya segelintir dari mereka yang mampu bertahan hingga saat ini. Meskipun ia telah kehilangan wilayah kekuasaannya, visinya masih ada. Ia bisa memikirkan puluhan cara untuk bersembunyi di kota, tetapi ia rasa kedua remaja itu tak akan mampu melakukannya. Ia menyimpan lukisan-lukisan itu. Ada ribuan lukisan di kamar gelap. Semua lukisan itu adalah monster di dekat kota Liantian, atau monster yang datang untuk berpartisipasi dalam festival benih teratai beberapa tahun terakhir. Zhang Qiyu melukis semuanya, dan setiap monster yang dilukis menjadi sangat baik dan polos, karena sifat jahat mereka terlukis dalam lukisan itu. Di seluruh kota Liantian, hanya ada satu monster yang benar-benar murni. Itu adalah ular piton hitam raksasa di kolam teratai. Namun, kebaikannya berakar dari kebodohan, dan itu adalah iblis yang paling jahat di kota Liantian. Zhang Qiyu telah mengumpulkan keganasan begitu banyak binatang iblis, membuka jalan bagi kelahirannya kembali. Itulah yang terjadi hari ini.
Sementara itu, di dalam Sekte Zitian Dao, setelah puluhan tahun perencanaan dan upaya yang sungguh-sungguh, serpihan tulang yang tak terhitung jumlahnya akhirnya dikumpulkan dan disatukan untuk membentuk iblis raksasa. Kerangka iblis itu luar biasa indah, ramping dan kuat, dengan 4 kepala seperti ular di kedua sisinya. Di belakangnya, tulang ekornya yang besar menyerupai cambuk, yang secara bertahap membesar, berpuncak pada pedang tulang raksasa yang hancur. Kerangka iblis raksasa ini menjulang megah, satu-satunya kekurangannya adalah lehernya, yang seharusnya berada di tengah, telah hilang. Selama bertahun-tahun, mereka tidak dapat menemukan satupun serpihan. Hanya beberapa tahun yang lalu, pemimpin sekte diam-diam menerima informasi bahwa kepala dan leher yang hilang itu tersembunyi di dalam kota Liantian. Maka, ia membuat kesepakatan dengan Tuan Zhang dari kota Liantian. Namun, orang-orang dari Sekte Zitian Dao masih belum tahu bahwa pengumpulan paksa 9 tulang bayi ini pada akhirnya akan menjadi gaun pengantin bagi Zhang Qiyu dan salah satu teman lamanya. Di gurun, Lu Jiajia, menghunus pedang putih, berhenti, tatapannya tertuju pada cakrawala. "Kenapa bukan Sisi?" tanya Lu Jiajia dingin. Pria di hadapannya, berjubah Tao ungu, adalah orang yang menyampaikan deklarasi perang atas nama Sisi hari itu. Ia tersenyum pada Lu Jiajia dan berkata, "Aku lupa memperkenalkan diri terakhir kali kita bertemu. Namaku Jiusan. Aku telah mempraktikkan Taoisme selama 50 tahun dan kini telah mencapai puncak umur panjang, menjadikanku pasangan yang sempurna untuk Tuan Lu. Sedangkan Tuan Sisi, yah, sebaiknya kau katakan pada Tuan Lu bahwa Tuan Sisi tidak pernah mempertimbangkan untuk menyerangmu, karena kau tidak cukup layak untuk menyia-nyiakan waktunya. Deklarasi perang itu hanyalah dalih, ia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan." Dengan kata-kata ini, kepala Jiusan tetap berada di gurun selamanya, senyum masih tersungging di wajahnya. Ia tidak pernah melihat pedang itu menebas hingga ajalnya. Lu Jiajia menarik kembali ibu jarinya yang mendorong pedang keluar dari sarungnya, melangkah melewati tubuhnya yang patah, dan berayun sejenak ke arah Yujian Tianzong dan kota Liantian. Kemudian, cahaya pedang berkelebat seperti bayangan dan menyapu ke arah kota Liantian. Lu Jiajia melesat menembus belantara dengan pedangnya. Kecepatannya begitu dahsyat hingga angin menerpa wajahnya bagai guntur, dan ujung bajunya berkibar tertiup angin. Ia bagaikan pedang, dan kemanapun ia lewat, udara berderak dan berderak. Lu Jiajia tak mengenakan mahkota, rambut panjangnya menari liar. Tatapannya menyapu ke bawah, menyapu belantara. Ladang dan desa-desa berkelebat, hutan liar dan duri-duri tak menghalanginya. Pelangi putih memahat bumi, dan sesaat kemudian, pedang terbang itu perlahan turun ke sisinya. Pedang itu tergantung di sisinya, berputar lembut, ujung bilahnya berkilau bagai bintang. Rambut hitamnya yang berkibar perlahan mereda, dan di hadapannya terbentang gapura peringatan kota Liantian. Di balik gapura peringatan itu terdapat dinding tanah merah yang kokoh. Di bawah dinding itu bertumpuk tulang-tulang banyak hewan, yang sebagian besar belum sepenuhnya membusuk. Di dalam tulang dada mereka, burung-burung pemakan bangkai kecil berwarna hitam dan merah mematuk sisa-sisa daging mereka. Alis Lu Jiajia berkerut, merasa ada yang tidak beres. Pedangnya melayang ke kakinya, mengangkatnya. Ia mengintip melewati tembok lumpur ke kota kecil itu. Bangunan-bangunan tanah dan kayu saling berdampingan, dan di kejauhan, asap tebal mengepul, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar. Saat Lu Jiajia terbang memasuki kota, sebuah anak panah melesat dari balik tembok. Anak panah itu pecah sebelum mencapainya. Lu Jiajia berbalik dan menatap sosok di menara pengawas, wajahnya sehitam arang, jari-jarinya di tali busur. "Abadi, guru abadi." Pria itu terkejut ketika melihat wanita cantik itu terbang sendiri di atas pedang. Ia segera meletakkan anak panah di tangannya dan berseru, "Guru abadi. Guru abadi, apakah kau di sini untuk membantu kami?" Lu Jiajia mengayunkan pedang di depannya dan bertanya, "Bulan tanpa dewa telah berlalu, mengapa masih ada monster yang merajalela di sini?" Pria itu tertegun lama dan berkata, "Bukankah seperti ini sepanjang tahun?" Lu Jiajia sedikit mengernyit dan berkata, "Di mana 2 murid yang datang ke kotamu sebelumnya? Seorang laki-laki dan seorang perempuan." Pria itu menyeka wajahnya yang gelap, tak berani menatap wanita di depannya, melainkan hanya bertanya dengan bingung, dari mana anak laki-laki dan perempuan itu berasal?" "Hah?" Lu Jiajia juga sama bingungnya, "Bukankah kau kota Liantian di sini?" Pria itu tertegun lama dan berkata, "Kota Liantian. Kami kota Gusan, dan kota Liantian bahkan lebih jauh ke utara." Lu Jiajia hendak bertanya mengapa kota Liantian tertulis di gapuramu, tetapi ia melunakkan kata-kata di bibirnya. Ia menebak beberapa alasannya, mengucapkan terima kasih, dan terbang ke utara dengan pedang. Sepanjang perjalanan, Lu Jiajia melewati puluhan desa dan kota. Gapura peringatan di setiap desa dan kota identik, dengan tulisan, "Kota Liantian," tertulis di atasnya. Namun, semua penduduk kota mengatakan bahwa ini bukan kota Liantian, dan gapura peringatan itu pasti telah dirusak oleh iblis. Setelah menabrak tembok puluhan kali berturut-turut, bahkan Lu Jiajia merasa sedikit pusing. Ia jarang turun gunung, dan sebelum pergi, ia hanya melirik peta untuk mendapatkan gambaran umum arahnya.
Namun, setelah sengaja dibuat bingung satu persatu, ia pun merasa cemas dan sedikit bingung. Ia menenangkan pikirannya yang bingung dan mengingat arah kota Liantian. Awalnya ia ingin bertanya kepada penduduk desa, tetapi setiap orang memiliki pendapat berbeda tentang lokasi kota Liantian. Satu-satunya arah yang mereka sepakati adalah arah umum, utara. Lu Jiajia tidak berani mempercayai siapapun. Ia takut bahkan penduduk desa biasa pun akan dijebak oleh orang di balik layar untuk menghentikannya. Ia pun terbang ke utara dengan pedangnya. Namun, Nanzu sangat luas. Menemukan kota kecil yang tersembunyi di pegunungan terpencil itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ia awalnya berpikir bahwa dengan 3 pemimpin puncak Yujian Tianzong lainnya dan formasi pelindung Tianzong, tidak akan terjadi hal serius. Namun kini ia menyadari konspirasi itu telah lama direncanakan, dan pembunuhan mendadaknya terhadap Jiusan pastilah sebuah kejutan tak terduga dalam rencana mereka. Seandainya ia segera kembali, ia mungkin bisa menyelamatkan sekte itu. Namun ia memilih untuk tidak melakukannya. Gelombang rasa bersalah membuncah dalam dirinya. Lu Jiajia membunyikan pedangnya dengan jari-jarinya, menenangkan hatinya. Ia tahu bahwa apapun pilihan yang ia buat, ia akan menyesalinya bertahun-tahun kemudian. Ia berhenti berpikir dan, mengikuti kata hatinya, terbang ke utara dengan pedangnya. Matahari terbit semakin tinggi, dan dunia semakin terang. Seorang pengunjung tiba di kota Liantian. Meskipun musim semi telah tiba dan cuaca telah menghangat, pengunjung itu masih mengenakan jubah ungu tua yang tebal, tudungnya menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan 2 helai rambut putihnya. Setelah tiba di kota Liantian, ia menyimpan sebuah gulungan kecil. Ia berjalan menyusuri jalan panjang itu, tanpa disadari oleh orang-orang yang lewat. Pintu rumah Tuan Zhang terbuka, dan sesosok berjubah ungu tua masuk. Seekor kucing hitam bertengger di bangku, seolah merasakan sesuatu, mengintip ke arahnya, tetapi mata besarnya tak memantulkan apapun. Sosok itu berdiri di aula, menatap lukisan di tengah sejenak, lalu menyeberangi halaman dan memasuki bangunan kayu kuno itu. "Apakah kau di sini?" tanya Zhang Qiyu perlahan, matanya terpejam. Sosok itu perlahan muncul dari rumah, bayangan transparan menjulang di tanah. 12 musim gugur, sosok berjubah ungu tua itu memperkenalkan dirinya secara langsung. Ia adalah salah satu dari 4 Master Dao Sekte Langit Ungu. Di Sekte Langit Ungu, nama keluarga 1-9 adalah murid biasa, tak dapat dibedakan. Nomor 10 adalah nama keluarga Master Sekte, dan nomor 11-14 adalah nama keluarga dari 4 Master Dao, yang masing-masing memiliki alam tak terduga. "Apakah Siwu baik-baik saja?" tanya Zhang Qiyu. Siwu adalah nama pemimpin Sekte Dao Langit Ungu. Terakhir kali Zhang Qiyu bertemu dengannya adalah 30 tahun yang lalu. 12 Qiyu tersenyum tipis. Ia tidak duduk, melainkan berdiri diam di sampingnya, seperti hantu hidup. "Pemimpinnya baik-baik saja." 12 Qiyu berbicara dengan senyum tipis. Ia tidak mengungkapkan informasi lain, hanya berkata, "Butuh waktu hampir 60 tahun, dan semua tulang Jiuying telah diselamatkan dari air jahat, tetapi hanya satu kepala yang hilang." Zhang Qiyu menceritakan sebuah rahasia dari 1000 tahun yang lalu, banyak binatang iblis di zaman itu dipenggal. Bahkan tulang-tulang di Gua Ilahi Southern Wilderness adalah tulang dewa tanpa kepala. Dewa tanpa kepala. 12 Qiyu agak tertarik dengan rahasia masa lalu ini. Meskipun ia juga merasa tak percaya, ia tahu bahwa lelaki tua di hadapannya adalah buku sejarah yang hidup. Zhang Qiyu mengangguk dan berkata, "Dewa-dewa kuno yang dibunuh oleh dewa agung tertentu saat itu semuanya adalah tulang tanpa kepala." 12 Qiyu tahu bahwa lelaki tua di hadapannya sengaja membicarakan hal ini, mungkin untuk menggodanya atau merencanakan sesuatu. Ia menenangkan diri dan tidak bertanya lagi. Jurang di tengah hutan belantara selatan konon telah membuat sebagian besar generasi pertama orang-orang kuat Yujian Tianzong menjadi gila. Polusi mengerikan semacam itu mungkin tak terhindarkan bahkan di antara 5 jalan, dan itu jelas bukan sesuatu yang diinginkan oleh Sekte Zitian Dao saat ini. 12 Qiyu tersenyum dan berbicara tentang bisnis, 9 tulang ilahi bayi sudah lengkap, tetapi 1 hilang. 30 tahun yang lalu, ketua sekte memiliki janji temu dengan Anda, dan hari ini adalah waktu untuk menepati janji temu itu. Zhang Qiyu menghela napas, melihat teman lamaku menjadi boneka, hatiku dipenuhi duka. 12 musim gugur tersenyum dan berkata, "Selama ribuan tahun terakhir, kau punya banyak teman. Sekarang kau sendirian, sungguh menyedihkan. Namun, mulai sekarang, Sekte Langit Ungu bersedia menjadi pendamping Taomu." Zhang Qiyu tetap bergeming, berkata, "Ini hanyalah kesepakatan bisnis." Senyum 12 musim gugur melebar. Teringat sesuatu, ia membungkuk kepada Zhang Qiyu dan bertanya, "Penguasa kerajaan ilahi bersemayam tinggi di surga, mengawasi dunia manusia. Jika 9 bayi muncul kembali, akankah ia menarik perhatian makhluk surgawi?" Para kultivator sekaliber mereka tahu bahwa sepanjang sejarah, penguasa kerajaan ilahi telah campur tangan di dunia manusia, membasmi iblis. Zhang Qiyu hanya berkata, 9 bayi bukanlah iblis. Jika 11 tahun yang lalu, aku mungkin akan khawatir,
Tetapi yakinlah, penguasa dosa mungkin akan senang melihat teman lama ini terlahir kembali. 12 musim gugur merasakan hawa dingin di hatinya saat menyebut nama penguasa dosa. Sebesar apapun masalah yang ditimbulkan Sekte Langit Ungu di dunia manusia, penguasa kerajaan ilahi dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Oleh karena itu, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak boleh melanggar batas hukum langit dan bumi. Kata-kata Zhang Qiyu membuatnya merasa jauh lebih tenang. 12 musim gugur mengangkat kepalanya, dengan senyum tulus di wajah pucatnya di balik tudung, "Tuan, silakan pergi ke Sekte Tao Zitian." Zhang Qiyu tidak langsung berdiri, dan bertanya, "Konon Sekte Langit Yujian akan mengadakan pertemuan adu pedang hari ini." 12 musim gugur berkata, "Benar. Meskipun Sekte Tao dan Sekte Pedang telah berkonflik sejak zaman kuno, kita semua adalah sekte yang terkenal dan lurus. Sekalipun yang satu kuat, kita tidak akan pernah menindas yang lain. Hanya saja Sekte Pedang itu bodoh dan berani mencuri benda suci Tao, yang juga merupakan salah satu kunci kebangkitan 9 bayi." Zhang Qiyu bertanya dengan bingung, "Apa? Lampu jiwa surgawi hilang?" 12 musim gugur tidak menyembunyikannya, dan mengangguk, "Yah, benda itu hilang beberapa bulan yang lalu. Mungkin seseorang dari Sekte Pedang menyadari pergerakan kita dan ingin menyabotasenya secara diam-diam. Tapi itu tidak masalah. Lampu jiwa surgawi ada di tempat kita berada. Sudah dipastikan, dan ini adalah kesempatan sempurna untuk menyerang Yujian Tianzong dan mengakhiri 60 tahun kesombongan mereka." Zhang Qiyu mencibir, "Kita hanya memanfaatkan ketidakhadiran Tuan Hanci." 12 musim gugur bertanya, "Ku dengar kau punya koneksi dengan Tuan Hanci." Zhang Qiyu menjawab dengan tenang, "Aku punya koneksi dengan banyak orang." Melihatnya ragu untuk berdiri, 12 musim gugur tersenyum dan mendesak, "Tuan, apakah ada hal lain yang harus kau lakukan?" Zhang Qiyu berkata, "Ada 2 serangga Yujian Tianzong yang bersembunyi dariku di kota Liantian. Bisakah kau membantuku menemukannya?" Alis 12 musim gugur perlahan berkerut. Tuan Zhang adalah penguasa sejati kota Liantian. Jika dia tidak bisa menemukan mereka, mengapa dia harus membuang-buang energinya? Terlebih lagi, ia tak percaya ada yang lebih serius daripada kebangkitan Jiuying saat ini. "Karena mereka hanya serangga, abaikan saja mereka," kata 12 musim gugur. Zhang Qiyu berpikir sejenak dan berkata, "Benar. Kita pergi ke Sekte Tao dulu. Teman lama itu memang dirindukan. Kakak, berapa lama kita harus menunggu?" Ning Xiaoling menanyakan pertanyaan ini untuk kesekian kalinya, melihat profil tampan kakaknya yang tampak sedikit lelah. Saat ini, mereka berada di tempat yang asing, dikelilingi pegunungan hijau dan air jernih, dengan para penebang kayu dan petani murbei yang datang dan pergi. Tempat itu benar-benar berbeda dari kota Liantian. Ning Xiaoling masih merasa takjub ketika mengingatnya. Sebelumnya, mereka memasuki ruangan, dan kakaknya menggesekkan tangannya, mengambil pena, dan menambahkan 2 figur kecil yang tak berarti pada lukisan di dinding kamar tidur. Kemudian mereka benar-benar masuk ke dalam lukisan itu. Ning Changjiu menjelaskan kepadanya bahwa semua lukisan Zhang Qiyu berwarna hitam putih atau berwarna. Semua lukisan berwarna menciptakan ruang di luar, sementara lukisan hitam putih menciptakan ruang di dalam. Ning Xiaoling langsung teringat bahwa peta tata kota di tengah adalah lukisan tinta hitam putih, sementara potret mereka, meskipun mengenakan pakaian putih dan rambut hitam, kulit dan pupil mereka dihiasi dengan warna-warna lain. Bagaimana dengan kucing hitam itu? Ning Xiaoling tiba-tiba teringat kucing hitam yang tergantung di dinding. Ning Changjiu berkata, "Qiyu Sheng bilang Xiaolian 2 tahun lebih muda darinya. Xiaolian tahun ini berusia 8 tahun. 8 tahun yang lalu, sesuatu yang besar pasti telah terjadi di kota Liantian, dan peristiwa itu memengaruhi Xiaolian yang baru lahir, hampir membunuhnya." Zhang Qiyu, yang masih memiliki rasa kemanusiaan, tidak ingin cucunya mati, jadi dia menggambar seekor kucing hitam. Kucing hitam ini berfungsi sebagai objek fisik sekaligus wadah, membantu Xiaolian menampung jiwanya dan menstabilkan hidupnya. Satu-satunya kekurangannya adalah kucing hitam itu hidup berdampingan dengannya. Jadi, meskipun Xiaolian sekarang berusia 8 tahun, kondisi mentalnya yang sebenarnya adalah seperti anak berusia 4 tahun. Hal yang sama berlaku untuk kucing hitam itu, yang kondisi mentalnya mirip dengan anak berusia 4 tahun. Jadi, meskipun Xiaolian tampak agak bingung sebagai manusia, kucing hitam itu, sebagai kucing, tampak cukup cerdas. Ning Changjiu menambahkan bahwa ini hanyalah tebakannya. Namun Ning Xiaoling mempercayainya. Dia tercengang, mengingat detailnya dan yakin bahwa apa yang dikatakan kakak laki-lakinya itu benar. Kemudian, ia teringat tangisan anak kucing yang terdengar seperti rengekan bayi, dan rasa dingin menjalar di punggungnya. "Adakah cara untuk menolongnya?" tanya Ning Xiaoling. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan. Ia juga ingin menolong gadis itu, tetapi tidak sekarang karena ia tidak bisa menyelamatkan diri. Ia sedang berusaha memecahkan masalah, dan Zhang Qiyu juga menunggunya. Ini seperti permainan tanpa kilatan pedang dan golok. Ning Changjiu tahu bahwa meskipun ia menebak judul puisi itu dengan tepat, mungkin pisau jagal sudah menunggunya di pintu keluar.
Ia harus memikirkan cara yang tak terpikirkan oleh Zhang Qiyu. Dan meskipun Zhang Qiyu berada di kota kecil, ia bukanlah maha tahu dan maha kuasa, kalau tidak, ia pasti tidak akan gagal menemukan mereka selama 1 jam. Ning Changjiu menunggu dengan tenang, menunggu beberapa saat. Kakak, apakah kau sudah memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini? Tanya Ning Xiaoling cemas. Ning Changjiu tidak menjawab, dan tiba-tiba terdengar suara meong kucing, begitu jauh hingga seolah berasal dari dunia lain. Ning Changjiu menghela napas pelan dan berkata, ayo pergi. Mereka keluar dari lukisan. Di ruangan yang bersih dan rapi, kucing hitam itu menatapnya dengan patuh. Ning Changjiu mengelus bulu halus kucing hitam itu dan membisikkan ucapan terima kasih. Akhir-akhir ini, ketika Ning Changjiu sedang melamun, kucing hitam itu sering melompat ke kamar mereka, dan Ning Changjiu berhasil menipu gadis berusia 4 tahun yang polos ini. Ketika kucing hitam itu mengeong, Ning Changjiu tahu Zhang Qiyu akhirnya pergi. Ning Changjiu melirik burung biru di atas meja, masih belum selesai, tak tergerak. Ia dan Ning Xiaoling meninggalkan ruangan dan berjalan ke aula. Qiyu Sheng, yang sedang merapikan ruangan, menatap kedua master abadi itu seolah-olah mereka telah melihat hantu. Di mana kalian? Kakek mencari kalian dan aku sangat khawatir. Ning Changjiu tidak menjawab, tatapannya terpaku pada lukisan di tengah. Baru kemudian Qiyu Sheng menyadari bahwa Ning Changjiu sedang memegang kuas, ujungnya berlumuran tinta. Kau, guru abadi, apa yang ingin kau lakukan? Seru Qiyu Sheng terkejut. Gagak emas pun muncul, mematuk bahunya dan terbang tinggi. Ning Changjiu melayang di udara, kuasnya terangkat dan turun ke arah lukisan. Guru, apa yang sedang Anda coba lakukan? Kakek bilang hanya beliau yang bisa menghidupkan lukisan-lukisan ini. Sapuan kuas kakek itu unik di dunia, dan tak ada orang lain yang bisa menirunya. Qiyu Sheng pergi mengambil tangga, mencoba menghentikannya. Namun, Ning Xiaoling memegang bahunya, membekukannya di tempat. Ning Changjiu sudah lama merenungkan hal ini. Zhang Qiyu tahu beliau sedang mencoba memecahkan masalah ini, tetapi ia tak pernah membayangkan pernah belajar melukis dengannya selama 3 bulan di kehidupan sebelumnya. Sapuan kuas dalam lukisan-lukisan itu memang sangat rumit, tetapi karena ia pernah mempelajarinya sebelumnya, ia memiliki pemahaman dasar. Zhang Qiyu jelas tidak ingin siapapun mempelajari sapuan kuasnya, jadi setelah 3 bulan belajar di kehidupan sebelumnya, ia mengusir Ning Changjiu, dengan alasan ia kurang berbakat. Di mata kakak tertua, tidak ada ilmu pedang Tao yang tidak bisa dipelajari dalam 3 hari, dan Ning Changjiu telah menghabiskan 3 bulan untuk belajar, jadi ia jelas kurang berbakat, jadi ia tidak diizinkan untuk melanjutkan. Ini adalah hal-hal yang tidak mungkin dipahami Zhang Qiyu. Pemahamannya yang terbatas tentang melukis tidak memungkinkannya untuk menciptakan lukisan yang utuh dan mengelabui penduduk kota, tetapi beberapa manipulasi yang tidak sesuai sudah cukup. Lukisan ini berjudul Kota Liantian. Namun, puisi ini tidak memiliki judul. Ia tidak mencoba menebak jawabannya. Karena tidak ada judul, ia akan membuatnya sendiri. Ning Changjiu mengambil kuasnya dan mulai menulis. Meskipun ia akan memilih judulnya sendiri, judul itu harus sesuai dengan makna puisi dan juga mempertimbangkan kemampuan melukisnya. Ning Changjiu menahan napas dan mulai menulis. Di luar kota Liantian, ekspresi Zhang Qiyu tiba-tiba menjadi tegas. Ia berteriak dengan marah, kembalilah. Sier Qiyu mengerutkan kening bingung dan bertanya, ada apa? Zhang Qiyu berkata, aku melihat 2 serangga itu. Sier Qiyu berpikir bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk menghancurkan 2 serangga itu, jadi ia tidak keberatan dan mengangguk sambil tersenyum, aku bersedia menjadi pedangmu, Tuan. Begitu mereka selesai berbicara, ruang di kota Liantian terasa beriak, dan banyak orang keluar dari kota. Ini, kenapa aku di sini? Di mana kota ini? Seorang pandai besi melihat sekeliling dengan palu di tangannya. Entahlah, aku hanya melihat lukisan-lukisan di dinding. Bagaimana aku bisa sampai di sini dalam sekejap mata? Aku juga melihat lukisan-lukisan. Bukankah di kota ini sedang festival hantu? Tidak ada yang pernah keluar saat festival hantu. Apa yang terjadi? Seekor roh kelinci yang membawa 3 wortel juga muncul di luar kota. Ia melompat-lompat dan melihat sekeliling, tampak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Sier Qiyu dan Zhang Qiyu tiba di luar kota, tempat puluhan orang telah berkumpul. Bagaimana ini mungkin? Zhang Qiyu menatap pemandangan itu dengan ngeri. Ia tahu bahwa kota itu telah dibobol, tak terhitung banyaknya. Ia juga menebak apa yang ditulis oleh anak laki-laki berpakaian putih itu, tetapi ia tidak mengerti bagaimana ia melakukannya. Ia percaya bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa meniru tulisan tangannya, tidak ada yang bisa. Namun, orang seperti itu muncul di hadapannya. Kedua serangga itu mungkin telah menyamar dan berbaur dengan orang-orang ini, kata 12 musim gugur dingin. Apakah kita akan membunuh mereka semua? Zhang Qiyu mendesah, sekte langit ungu adalah sekte yang lurus, dan aku bukan iblis. 12 musim gugur berkata, tahta dewa dibangun dari kehidupan semut. Ia tidak memberi Zhang Qiyu waktu untuk merenung atau ragu. 12 musim gugur menghunus pedang daunnya dan mengayunkannya. Energi pedang itu bagaikan sabit raksasa, mengiris orang-orang di luar kota Liantian.
Ning Changjiu menyimpan kuasnya. Judul puisi itu memiliki karakter baru, lukisan. Strukturnya, yang hanya terdiri dari goresan horizontal dan vertikal, sangat sederhana, dan sangat sesuai dengan makna puisi itu sendiri, menggambarkan lanskap yang indah. Dengan demikian, lukisan itu, yang diresapi dengan konsep lukisan, menyebar ke seluruh kota. Di kota itu, setiap lukisan karya Tuan Zhang, baik di atas kertas maupun mural, menjadi sebuah pintu. Banyak orang yang tanpa sengaja mendekati gulungan itu terdorong masuk ke pintu yang seperti biji sesawi, meninggalkan kota Liantian selama festival hantu. Ini adalah caranya untuk menipu dunia nyata. Namun, ia juga tidak menyangka Zhang Qiyu akan begitu tegas. Saat ia dan Ning Xiaoling meninggalkan kota Liantian, energi pedang itu jatuh. Ning Changjiu hendak memanggil gagak emas untuk menangkis pedang itu sekuat tenaga, tetapi pupil emasnya berkedip lalu meredup. Sebuah bayangan putih menimpa sosok itu, menghancurkan energi pedang itu seperti longsoran salju. Murid memberi salam kepada guru. Ning Changjiu, lega, tersenyum dan memberi hormat pada sosok cantik di hadapannya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.